Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji Allah dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia." Nabi Ibrahim berkata, "Aku mohon juga dari sebagian keturunanku." Allah berfirman, "Doamu aku kabulkan, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim." Ingatlah ketika Allah menjadikan Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Ingatlah ketika Allah katakan, "Jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat." Ingatlah ketika Allah wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, "Bersihkanlah rumah Allah untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, serta yang rukuk dan sujud ketika sholat." Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekkah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan dari hasil tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan kepada penduduknya, yaitu orang yang beriman di antara mereka, yang mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Kepada orang yang kufur, akan Allah beri kesenangan sementara, kemudian akan Allah paksa dia ke dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali." Ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Nabi Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua muslimin, orang yang berserah diri kepadamu. Jadikanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan rangkaian ibadah haji, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab suci dan hikmah sunnah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Siapa yang membenci agama Nabi Ibrahim, selain orang yang memperbodoh dirinya sendiri? Allah benar-benar telah memilih Nabi Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat Nabi Ibrahim termasuk orang-orang soleh. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Berserah dirilah." Nabi Ibrahim menjawab, "Aku berserah diri kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, dan demikian pula Nabi Yakub. "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." Apakah kaum Yahudi hadir menjadi saksi menjelang kematian Nabi Yakub? Ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Anak-anak Nabi Yakub menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan Nabi Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Allah Tuhan yang Maha Esa, dan hanya kepada Allah kami berserah diri." Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Orang Yahudi dan orang Nasrani berkata, "Jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani,
niscaya kamu mendapat petunjuk? Katakanlah, tidak. Akan tetapi, kami mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, dan Nabi Ibrahim tidak termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah, wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan keturunannya, kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Allah. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para nabi, dan hanya kepada Allah kami berserah diri. Jika orang Yahudi dan orang Nasrani telah mengimani apa yang orang beriman imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Akan tetapi, jika orang Yahudi dan orang Nasrani berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan orang beriman, maka Allah akan mencukupkan orang beriman dengan pelindungan Allah dari kejahatan orang Yahudi dan orang Nasrani. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Peliharalah si begoh Allah. Siapa yang lebih baik si begohnya daripada Allah? Dan hanya kepada Allah kami menyembah. Katakanlah, apakah orang Yahudi dan Nasrani hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Padahal Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, hanya kepada Allah kami dengan tulus mengabdikan diri. Apakah orang Yahudi dan orang Nasrani juga berkata bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan keturunannya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Siapakah yang lebih zolim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah sama sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan.